Guys, gua mau jawabin pertanyaan kolaborasi manifestor generator proyektor yang mana ini akan membahas seputar koneksi ya, nafsu, emosi dan uang. Ya. Tapi dalam ketidakpastian nih, ketidakpastian ini bisa jadi pasti nih. Ya. Dengan inovasi ya, asal ngomong aja gua ya. Kalian bisa jadikan ini referensi aja gitu, gak bener-bener sih. Gimana cara mengubah emosi negatif jadi energi kreatif? Kalau dari kacamata gue seorang proyektor, satu kita harus mood dulu ya, mood tidur gitu kan, bisa ngopi, ada yang suka lari atau coli. Kok mau jorok lagi gue? Lu denger lagi? Gue kira lu pakai headset, kata lu pakai headset. Nah kan udah senyum tuh. Nah terus udah itu aja sih. Tapi kalau banyak duit lu pasti kreatif ya, atau ada alat juga. Tapi yang gue lihat di Indonesia ini orang-orang tuh nggak ada yang namanya alat yang canggih sih. Gue kalau ya makanya gue pakai yang ada aja dulu deh, makanya nggak ngeluh kan. Ini nggak pasti nih, makanya sebenarnya kalau ada studio podcast yang proper, wah pasti. Ini misalkan ya, selalu katanya kalau PT Freeport ya, itu kalau nggak korupsi atau Amerika yang ngambil, Indonesia kebagian 1,8 miliar coy per orang. Lu bayangin tuh, setiap orang di Indonesia 230 juta, udah mau 300 juta sekarang kan. Itu dikasih duit dibekali mindset entrepreneur, dia beli alat, pasti setiap bahkan zaman TikTok, artis itu banyak bermunculan baru-baru gitu, ya kan? Pasti kegusur tuh artis-artis selebritis yang apa, pasti diiriin kan. Sekarang aja TikTok banyak selebgram, ada tiktoker ya kan. Sekarang PFB Pro saling interaksi. Nah maksud gua pasti bakal kegusur cuy. Itu artis-artis lama pasti kegusur kalau kita nih dibekali nih studio ya kan, gitar atau ya gitar yang proper, alat musik, sound card, komputer canggih, ada mixing, mastering yang dibekali pemerintah. Itu lu bayangin orang Indonesia Idol yang ikut ya, gue sebut merek ya, gue sering ikutin, antri gagal panjang lebar, pokoknya banyak yang gagal. Itu orang-orang hebat semua tuh, itu kalau dibekalin tuh, kita seleksi tuh, itu jadi orang tuh. Bahkan yang gagal 100 besar, jangan 100 besar, 1000 besar aja, 1000 besar itu bakalan pasti ada potensinya coy. Gue sebut juga lah Mesahira gitu kan, teman gue ya, di grup WhatsApp tiba-tiba muncul. Ini orang manifesting generator memang pengen menaklukkan semua dunia dia, kayak burung pionik gitu kan. Wah, burung api gitu kan, Garuda misalnya terbang ke atas, nyelam ke dalam, paling ke dalam kehidupan, dia keluar lagi. Jadi gue liat dia di grup WhatsApp muncul. Jadi pokoknya orang-orang kayak gitu punya grade 20, 34, karisma, kekuatan besar gitu, pengen menaklukkan banyak hobi gitu dan multi talent, dan jadi akhirnya. Dan banyak orang-orang seperti Meisa yang dari awal gue udah ini jadi masuk ke Meisa ya. Nah gue udah lihat masa depan dia 5 besar. Dia juga punya gate 44, lu bakal 5 besar, akhirnya bener. Lu lihat aja video-video gue tentang dia yang gue prediksi. Cuman susah sih, video gue campuran properti sama kehidupan ini kan, ngomongin ketidakpastian. Nah terus itu pasti artis-artis pada kegeser tuh, seleb TikTok kegeser. Kalau ada nih misalkan gue pemerintah entertainment, cuman berat juga ya untuk manage ya, nggak mungkin gue kontrol ya. Misalkan ada makeup artist, ada ini, gue bayar semua, tapi mereka juga kontennya mungkin pelatihan ya, hasilnya itu diputar lagi kali ya, masuk ke social bus itu. Jadi keren juga sih kalau bikin kayak gitu. Belum ada tuh deal maker gitu kan sama para brand, sama para merek lokal, merek luar gitu kan. Maksud gua kita cuma kekurangan fasilitas sih, kita cuma kekurangan itu, cuman
Ya, gue juga lagi berusaha mau keluar sih dalam ketidakpastian ini sih. Pasti nanti bisa gitu punya alat, dan sedih juga kalau diceritain. Tapi mau gimana, hidup harus tetap berjalan kan. Kita bikin aja dulu kan. Nah, itu satu. Ini kita pindah ke topik lain ya. Tadi yang udah clear ya, gimana caranya ngubah emosi negatif jadi energi kreatif. Oh ya, keluar dari circle orang-orang yang gak jelas ya. Kalau lu di Kristen lu bisa eh ya kayak dia tadi, komsel gitu kan, atau apa gitu. Nah kalau apa di Muslim lu bisa apa ya, mudarat apa, sorry apa, marawisan gitu ya, pesantren gitu, teman-teman lu gitu kan, seiman gitu. Yang gak harus sih lu bergaul sama semua agama, keren anjir, pengetahuan lu bertambah, koneksi lu mantep jadinya. Nah, kita beranjak ya, kenapa orang takut sama nafsu, uang, seks, power, padahal itu bahan bakar hidup. Kenapa orang takut sama nafsu? Ini orang-orang manifesting generator juga bisa jawab nih. Boleh juga jawab kalian ya di komen ya. Apa panjang lebar, gue suka yang real gitu. Mantap. Kenapa orang takut sama nafsu atau uang, seks, power? Padahal itu bahan bakar hidup. Gak jelas nih pertanyaannya nih. Oke, gue jawab aja ya. Kenapa orang takut? Orang takut sama jabatan sih, sama kekuasaan ya, power ya. Tapi uang, takut sama uang, iya juga sih. Banyak yang tunduk juga tuh. Uniform coklat ya kan. Oknum ya kan. Kenapa orang takut sama seks? Ini mungkin orang remaja harus jaga juga, takut sama seks, mungkin takut hamil luar nikah gitu kan. Minum dulu biar nggak. Dia lanjut, padahal itu bukan bahan bakar hidup. Iya benar sih, bahan bakar hidup sebenarnya apa? Itu tadi yang gue jelasin nih, istirahat, tidur, makan, hubungan sama orang baik, silaturahmi ya kan. Oke, bongkar kenapa kita suka jatuh cinta sama orang yang salah. Oh iya, ini bener. Wah ini nih topik dalam nih. Ini pertanyaan bagus nih. Bongkar kenapa kita suka jatuh cinta sama orang yang salah. Banyak orang yang cerai coy. Banyak orang yang pas udah pacaran nggak cocok. Wah ini banyak jawabannya, langsung di jawaban di kepala gua nih. Tentang 4 logika sama keraguan. Dapat jawaban langsung gua. Nih. Ada namanya rasa bosan ya. Kalau orang yang gila hormon seksnya atau hormon drive, testosteronnya, itu tadi yang pertanyaan kenapa orang takut sama nafsu, uang, seks, power, padahal itu bukan antara ini gamblang nih, ini intim banget ini, tabu dibahas. Jelasin gak ya? Kalau berat banget topiknya ini sampai gua. Oke. Orang ini cewek bisa pindah ke cowok lain kalau lu miskin gitu. Itu jawabannya. Ya kan? Cewek cantik lebih suka sama cowok kaya karena cowok adalah objek kemewahan dan kita ngeliat cewek sebagai objek. Ya pada zaman dahulu, bukannya gue merendahkan ibu gue atau orang tua atau adik cewek gue gitu, bukan. Secara inti menginti kita ngeliat cewek itu sebagai, harusnya sih sebagai partner ya hidup, saling memberi cinta gitu, entah masakin, minjitin ya kan, dengerin dia curhat ya kan. Tapi kalau ceweknya nakal susah juga ya hidup sama orang kayak gitu ya. Cari yang lain lah, manusia banyak kok ya kan, percaya aja gitu dalam ketidakpastian ini kan. Pokoknya inilah gua, lo terima gak gitu. Pasti ada gak sih twin flame lo gitu yang sefrekuensi kayak gini gitu. Pasti ada sih, pasti ada. Apalagi kalau udah kaya kan. Makanya nih gue pengen bikin konten dulu, lu tonton ya, bikin gua kaya coy, biar kita bisa mengakses. Ini gue yang masih sederhana, kismin, gak terlalu sederhana, yang gak terlalu miskin banget sih. Gue punya akses internet, gue udah bahas ini. Apalagi gue udah kaya, punya power coy, kita dobrak dunia ini coy. Nah maksud gue gitu loh. Cewek kenapa jatuh cinta orang salah? Satu yang umum aja, ini jawaban gue gak umum soalnya, langsung menginti gue. Soalnya gue punya gerbang alam bawah sadar.
keraguan-raguan gitu. Kalau ada yang jawaban umum muncul di kepala gue, langsung gue bantah tuh, ragu gue. Oh masa sih, kalau bisa yang mana? Nah makanya audiens gue kecil nih, makanya jawaban gue, ucapan yang keluar dari mulut gue tuh nggak umum gitu. Padahal intinya itu ya, jadi kaya, punya relasi, pede, bersih, wangi, ikutin passion kita, ya kan? Udah sih, udah aman sih tuh, udah banyak duit mah udah enak sih itu. Istirahat itu kan butuh waktu sendiri, udah kelar si anjing. Gitu doang sih. Pasti cewek nggak bakal kabur, cowok juga nggak bakal cari cewek lain kalau ceweknya juga servisnya enak. Dikit-dikit nggak ngomongin harta gitu kan, dikit-dikit nggak ngomongin sesuatu yang buat cowok kesel. Nah itu tabu banget tuh, dibahas nggak dibahas tuh sama orang-orang tuh. Sepanjang hidup gua ngelihat cewek seperti itu ada kok, cuman guanya juga nggak puas ya referensi gua ya, karena gua ketemu cewek ini adalah imajinasi gue yang 5 tahun lalu, jadi ketemu lagi setahun ke depan ini 3 tahun lalu, jadi referensi gue berubah-ubah, makin mengerucut nih. Sebenarnya gue pengen apa? Sebenarnya gue pengen cewek cantik, Indo atau Barat gak apa-apa, dia pijitin gue, duitnya banyak, jago nyari duit, kalau nggak bisa, kalau apa usahanya online gitu kan, bisa pinter gitu kan, jualan gitu kan. Gue liat iman di sana, ego motivasinya kuat kan ya kan. Terus saling melengkapi. Kalau dia Kristen gak apa-apa, dia mau gereja, gue nggak gereja, dia nggak masalahin gue nggak gereja ya kan. Terus wah enak dah, dimasakin dah, itu udah paling enak sih cewek kayak gitu. Nggak cakep-cakep amat sih nggak apa-apa sih, cuman ya cantik lah, kayak orang Rusia gitu kan, Sweden ya kan. Ini yang nonton gila, ketinggian amat lu bang, nggak jelas lu bang, selera lu. Nah makanya itu, gue ketemu Cindo pernah dulu 2020 covid gitu kan, udah kodein gua banyak gitu, cuman pas buka masker jelek. Gua gak bocorin siapa namanya, independen orangnya, cantik, banyak yang suka sama dia loh, jangan salah loh. Ngajakin gua satu rumah waktu itu kan, di village apa, Eroktok gitu kan, di sewa rumah situ. Anjing kata gua, bisa sih sebenarnya, cuman gua cuekin, padahal dia udah ngasih gua nasi kuning gitu kan. Pernah pagi-pagi, suatu pagi gua jadi resepsionis, dia jadi translator, orang cungko gitu kan, di suatu ruko yang mana toko ya kan, dia bikin toko. Itu gua seneng tuh, bisa jualan, cantik begini, bagian atas ya, bawahnya jok, nggak bercanda, semua cewek cantik ya anjir. Gue juga nyesel sekarang tuh cuekin dia tuh. Udah akhirnya dia bisa aja sih gue chat sih, cuman gak mau, udah bekas, gue gak mau ngurus. Oh anjir, nggak, sebenarnya gue nggak suka aja kalau ada trauma cewek kan. Cuma sebenarnya bisa juga sembuh bareng-bareng ya, bisa kok. Gue jago, gue intimate dengan kesadaran sih, dia mau gak berubah kan juga ya, terserah sih hidup ya kayak gini lah, ibarat seru ya kan, bebas aja kan, dia mau gimana gue juga gimana. Oke, kita lanjut nih. Itu tadi kenapa ya kita bisa jatuh cinta sama orang yang salah ya, banyak sih. Gue masih berkutat dulu sama pertanyaan ini, kenapa ya orang jatuh cinta sama orang yang salah ya. Apa mungkin dia ganteng, ini jawaban umum. Apa mungkin dia wangi, ada juga yang gak ngerokok loh. Biasa sih gue gak bilang murahan, gampangan ya orang Kristen. Orang Kristen kalau ada yang gak ngerokok, itu udah masuk kategori bagus, aman loh. Gak perlu kita jadi menguasai elemen api, udara. Ada cewek kayak gitu juga. Tapi gue kasih tau nih tekniknya. Lu visualisasi, dibayangin cewek yang lu mau, tipe gimana, entah gimana lu dapet insting gitu. Besoknya lu dapet cewek punya perusahaan, bapaknya mau mati, perusahaannya buat lu. Tuh, gila kan? Jadi lu bayangin cewek kaya, gak taunya lu ke clubbing. Atau ini cerita dari ini sih, mentor gue yang sebelumnya sih.
Nah, maksud gua ada hal keajaiban yang nggak bisa dilogikakan bisa terjadi gitu. Itu kocak gak sih? Kocak anjir. Nah itu aneh nih anjir nih. Tahu dari mana nomor gua nih? Halo kakak, selamat ini siap 88 geblek. Situs judi online anjir. Tiba-tiba ngechat gua nih orang geblek, dapat dari mana lagi nomor gua ya. Goblok, gua enggak pernah main gitu. Nah, udah lanjut konten, kita fokus. Fokus aja. Koneksi terkuat itu lahir dari chaos, tapi kok bisa dari chaos ya? Bener sih dari chaos, bisa juga kekacauan. Misalkan lu udah di ujung, biasanya orang yang gagal tuh, gue terlalu cepet gak ngomongnya, di ujung jurang itulah justru malah bikin orang bisa nerima intuisi lebih kenceng suara Tuhan, karena dia udah ngikutin suara kepala dia sama ego dia, jadi nggak berhasil kan. Jadi yang udah bisa dilakuin dia, ini udah lakuin aja. Ini kayak gue nih, gue tahu gue storytelling, ya udah gue lakuin aja ini, gue udah mentok gitu kan. Nah, koneksi terkuat tuh dari chaos, mungkin dari sini jadi sesuatu gitu ya. Tapi kok bisa ya, bisa kayak gini gitu. Diskusi pattern hubungan lo dan dia yang berantakan tapi produktif. Mungkin bisa saling produktif karena ada ini ya, bukan karena tujuan tertentu ya, tapi emang DNA-nya tuh connect. Makanya human design tuh bagus ya, ada kesamaan gitu, jadi kayak ada interest di dalam diri. Gue bisa lihat diri lu di dalam diri gua ada di dalam diri lu bisa lihat diri gua adalah diri lu di dalam diri gua gitu, anjir gitu. Nah, gimana cara pakai energi seksual? Pertanyaan selanjutnya. 59 buat bisnis konten. Menurut gue energi seksual itu tentang keintiman. Ngomong kayak begini, kalau gue projector gue bisa nanya tajam. Kalau manifesting generator dia bisa nggak ada batasan, atau kamar sekat pengkotak-kotakan gitu. Lu cuman seorang cleaning service waiter, nggak cocok ini, nggak bisa. Kadang bisa berbalik tuh, dia bisa dapet cewek yang bagus, kaya gitu, terus kayak bareng bisa. Pertanyaan selanjutnya, body and money, tubuh atau badan dan uang. Kenapa kita malu ngomongin duit padahal itu fisik banget? Bener, kenapa kita malu ya ngomongin fisik? Ngomongin money karena takut dijauhi kali ya. Karena takut dijauhi sih. Kita tabu ngomongin uang, anatomi tubuh nih, entah sensitif, area sensitif, dan uang mungkin tempatnya juga harus benar. Makanya malu ngomonginnya, harus cari juga nih. Gue udah pelajarin kemana-mana kan, kita harus cari juga tempat curhat yang bagus, yang bisa dipercaya orang. Terus waktunya pas ya, kayak gini juga gue lihat juga orangnya bagus, berani ngomong nggak, bukan hanya sekedar berani, mempertimbangkan bahasa filternya ya, filterisasi bahasanya tuh harus gitu ya. Atau dia tadi yang pertama takut dijauhi, bener juga, karena kita harus lihat orang kan, padahal itu fisik banget. Harusnya pertanyaan gini nih, kenapa kita malu ngomongin duit padahal itu basic banget, dasar banget ya. Karena gue jadi pemerintah lagi, jadi pemerintah bener sih emang. Uang UMR segitu-gitu aja, kebutuhan makin naik. Ngomongin gaji dah, gaji lu berapa, gak enak banget, itu kan tabu banget ya. Itu ada batasan tuh. Nah kalau yang seorang manifesting generator biasanya ada yang lihat juga sih, kalau dia lagi privasi dia nggak bakal bukan karena berbagai pertimbangan, banyak hal ya. Terus sampai di mana tadi? Ngomongin gaji aja iya malu kan. Itu ngomongin duit aja malu, badan malu. Kenapa kita malu ngomongin badan? Kenapa kita ngomongin badan? Mungkin kita punya perbandingan ya. Perbandingan ini profesional, ini sehat. Tapi benar, kalau sehat nggak masalah sih ada perbandingan sehat. Tapi kalau kita membandingin kita yang kurus atau gendut gembur ini sama boozer, maksudnya Kang Ded Boozer gitu, tersingkat tuh, nggak bisa lah. Dia kan memang
Berarti kalau mau bisa juga makan dada ayam tuh atau push up, yang gue tahu itu sih. Oke, kita lanjut lagi ya. Ketiga, kita terlahir untuk bangkit dari kegagalan, tapi gimana caranya? Ini buat profil 24 ya, Genius Sosialita 46, profil 46. Oke. Ini gua nggak bisa jawab, soalnya lebih ke tipe orang kayak apa. Bisa aja sih gue jawab, cuman lebih cocok sebenarnya dia, cuman tadi gagal. Kita bikin pertanyaan baru lagi ya, real talk lagi ya. Wih, banyak banget ini. Trik dari berbagai. Oke. Biasanya gue dapat pertanyaan mengalir nih, seru di situnya. Itu yang gue suka dari diri gue gitu. Harus ada pertanyaan dulu. Kayaknya nggak penting-penting amat pertanyaannya. Kita ganti lagi ya. Oke, ganti. Ke tema hidup gue, give important 8, sadar, berdefinisi, ke campurin sama lifetime gue. Ini gue buat 20 pertanyaan ya, 20 pertanyaan yang hubung dengan itu. Oke guys, teknik ngeluarin pijat gas. Sebenarnya si kawan mau tuh bikin video, cuman kamera gue lagi jelek aja nih. Tapi emang orangnya malu sih, kemarin handphone gue bagus, kurang masuk deh. Mungkin dia harus keindahan ya. Oke. Pertanyaan untuk mengungkap potensi dan ketidakpastian gue. Koneksi diri, give 8. Visi unik, sering dianggap aneh sebelum terbukti benar. Iya, jadi emang udah tentang itu ya. Apa hal yang bikin lu sadar diri punya kekuatan besar tapi orang lain sering salah paham? Ya, ini sering salah paham. Bahasa gue yang gak lazim ya. Jadi pernah abang gue sendiri ngeraguin gue gitu. Apalagi gue udah gak terlalu Kristen banget kan, bahasa gue alam semesta kan. Tapi ternyata itu yang terjadi gitu. Akhirnya udah gede, lambat laun dia juga sendiri udah males main Facebook, dan gue tetap posting aja, nggak ada halangan lagi. Itu disalah paham sih itu padahal itu kekuatan gue sih, kekuatan besar gue untuk storytelling dalam tulisan bahasa kosmis alam semesta kan. Dan terjadi banyak, contohnya era covid terakhir kan di negara gue. Sebenarnya karena belum lepas dari kontrol sih, gue masih sekolah waktu itu kelas 3 SMA terakhir, dan kebetulan gue pakai handphone dia yang 2 juta, jadi nggak enak gitu kan. Dia masih ada kontrol di gue, akhirnya udah lepas. Akhirnya dia juga ngalamin sendiri. Intuisi itu penting kan, gue bilang alam semesta bahasanya, cuman agak bingung. Dan dia resign akhirnya, dan dia kalah di forex gitu beratusan juta gitu kan. Padahal kalau diikutin intuisi dia nggak harus, maksudnya dia usaha gitu, bisa karena nafsu gitu kan. Jadi maksudnya gitu loh, ngerti gak? Kalau dia ikutin intuisi pasti lebih sukses gitu. Tapi malah dia salah pahamin gue. Itu kekuatan besar gue pokoknya, storytelling gitu dengan bahasa yang emang belum terjadi sebelum terbukti benar kan, tapi lama-lama terbukti gitu. 55 sampai 59 atau 55 dan 59, emosi dan intimasi adalah katalis kreativitas. Oke, tentang itu ya. Emosi mana yang paling sering lu tolak padahal itu justru bahan bakar terbesar?
Apa ya? Tawaran dari orang kali ya. Gua lewatin dah. Oke, kayaknya udah kepanjangan. Gua mau masak Indomie terakhir. Gak enak juga, udah ada tamu, masa gue diemin. Kita lanjut bikin lagu kemarin, atau gue masak Indomie dulu. Dan ciao, bye. Lanjut lagi besok.